Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada, kami sehat, kuat, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 21 ayat 22. Tertulis demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, sampaikanlah doa itu dengan penuh keyakinan iman, bukan dengan kebimbangan atau keraguan. Landaskan doa dengan pengharapan akan kuasa pertolongan Tuhan. Dan naikkan doa sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau kita berdoa tapi bimbang, maka kata-kata doa kita itu seakan-akan sia-sia saja, dan tentunya menjadi dipertanyakan. Buat apa kita berdoa kalau kita ragu-ragu? Dan tentu akan terasa aneh bila kita sendiri tidak mempercayai doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penekanan yang terpenting dari ayat ini bukanlah pada keselarasan doa kita dengan kehendak Tuhan, tapi penekanannya adalah tentang doa yang disampaikan dengan penuh kepercayaan, bukan dengan kebimbangan. Dan sebagai hasil dari doa yang demikian, pasti akan ada jawaban dari Tuhan. Tentu memang kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bila kita sudah tahu bahwa itu sesuai kehendak-Nya, tidak berlawanan dengan firman-Nya, maka mintalah tanpa ragu. Jangan berhenti dan menyerah untuk berdoa. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau kita sendiri tidak yakin dengan doa-doa kita tidak perlu berdoa. Tidak usah berdoa kalau kita hanya sekedar melakukannya sebagai rutinitas atau keterpaksaan, dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak diresapi dan tidak lahir dari hati yang tulus. Tidak usah berdoa bila kita bimbang dan ragu dengan kuasa dan kemampuan Tuhan. Tapi tentu saudara, Tuhan tidak mau kita tidak berdoa. Kehendak Tuhan adalah agar kita berdoa. Tapi doa yang bagaimana? Yaitu doa yang dinaikkan dengan iman. Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B tertulis, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari ayat ini saudara, kita melihat ada dua kriteria doa yang kuasanya besar. Yaitu pertama, doa itu disampaikan oleh orang benar. Siapa orang yang benar, saudara? Orang-orang benar itu adalah saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Dan yang kedua adalah doa itu disampaikan dengan penuh keyakinan. Kembali di ayat ini, saudara, disebutkan tentang keyakinan penuh ketika berdoa, yakin bahwa Tuhan menjawab. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa tanpa semangat, lemah lesu, tidak ada pengharapan dan penuh kebimbangan. Tuhan mau kita meminta dengan semangat dan hati yang percaya. Dan tidak mungkin Tuhan mengajar kita untuk berdoa kalau Tuhan tidak akan menjawab. Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kita. Tentu saudara, kondisi pertama dalam Yakobus 5 ayat 16b ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus jadi orang yang benar. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah supaya saudara dibenarkan
dan menjadi orang-orang yang benar. Syukur kepada Tuhan, karena bukan oleh kekuatan kita dibenarkan, tapi karena kasih karunia di dalam Tuhan. Sebagai orang yang benar, maka hidup kita ada dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya. Dan oleh sebab itu, saudara, kita akan mengerti kehendak Tuhan, dan kita akan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ingat perkataan firman Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang, khawatir, atau ragu. Hilangkan semua perasaan semacam itu dengan meminta kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Mari bangkitkan iman kita, saudara. Percayalah, Tuhan itu baik dan mau menolong kita. Berdoalah dengan penuh keyakinan iman, dan ingatlah janji firman Tuhan, bahwa doa-doa kita yang kita naikkan dengan penuh kepercayaan akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk berdoa dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan iman, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau mampu menjawab setiap permohonan doa kami. Tolong kami, Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman, percaya kepadamu, Tuhan. Kalau selama ini ada di antara kami yang ragu, sudah tidak lagi percaya, dan tidak lagi berdoa, bangkitkan kami kembali untuk beriman, percaya kepadamu, dan berdoa, menaikkan permohonan kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.